Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Fatihah. Allah yataqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Khususan ila ruh al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki wa usulihi wa furu'ihi an Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah, yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki bi kitabihi At-Targhib Fathul Qarib wal Mujib, Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhib targhib wa tarhib ila an qala. Berkata al-Imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya at-tarhibu minal kibir wal i'jab. Ini adalah ancaman atau larangan bagi orang yang mempunyai sifat sombong. Kibir, sombong. Sombong itu merendahkan orang lain. Wal i'jab, dan mempunyai sifat ujub. Apa bedanya sombong lawan ujub? Sombong itu merendahkan orang lain. Adapun ujub merasa diri lebih baik daripada orang lain. Beda. Ya kan? Sombong lebih cenderung kepada perkataan. Ba ikam nih apa dah? Nah itu sombong. Nah ikam nih aku kayak ini, ikam kayak nah itu sombong orangnya, merendahkan orang lain. Wal i'jab, ujub, ini merasa diri ini lebih bagus tapi lebih cenderung ke dalam hati. Merasa, nah rasa, baisian rasa. Ingat mana jago rujuh di bahari. Baisian kisah. Ya kan? Inya kisah apa nyembahyang, inya kisah apa amal, inya kisah ibadah, inya kisah, pokoknya merasa baisian kisah. Inya yang paling banyak ibadahnya, inya yang paling banyak beramalnya. Nah itu ngarannya ujub, dan ini kada boleh. Wa targhibu fil hilim, dan anjuran mempunyai sifat lambat marah. Wahtimalul adza, dan sabar agar gangguan yang didapatnya. Wal afwi, dan mempunyai sifat pemarah. Wal i'rad anil jahilin, dan menjauh daripada orang-orang jahil. Nah ini Al-Imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki ingin mengajarkan kita tentang hal-hal tersebut. Qala Allah Subhanahu wa taala, ujar Allah Subhanahu wa taala, tilkad darul akhirah, demikian negeri akhirat, surga maksudnya, naj'aluha,
kami jadikan lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, bagi orang yang tidak menginginkan ulu, ketinggian, merasa lebih baik daripada orang lain, wala fasada, dan tidak kami berikan kepada orang yang suka merusak, wal aqibatu lil muttaqin, balasan dan ganjaran dan pujian itu teruntuk kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi di sini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki orang yang masuk ke dalam surga itu terdapat di dalam hatinya sifat sombong. Nah, la yadkhulul jannata al-kibir. Orang yang mempunyai sifat sombong itu kada bakalan masuk surga. La yadkhulul jannata al-kibir. Orang yang masuk ke dalam surga itu pasti kada bisian hatinya sifat sombong. Sifat sombong. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak bakalan masuk ke dalam surga apabila di dalam hati seseorang terdapat semithqala dzarrah, sedikit daripada sifat sombong. Sombong yang sedikit aja kan karena masuk ke dalam surga, ya Allah, apalagi mempunyai sombong yang banget. Sombong yang banget baginya yang sedikit aja gini di dalam hati ada sifat sombong, kada bakalan masuk ke dalam surga. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebersihan hati. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin kita jelaskan bahwasanya ulama mengatakan, kalau kada salah perkataan Ibn Syihab, ma'siyatun awrasat zullan wa iftiqara. Kita nih berbuat maksiat, berbuat dosa, tapi kita merasa hina akan dosa yang kita lakukan. Astagfirullah, bahari aku pernah melakukan ini. Astagfirullah, aku bahari kada sembahyang. Nah, lalunya nih merasa hina dirinya nih. Merasa hina karena dahulunya pernah berbuat dosa. Maksiatun awrasat dzullan wa iftiqara afdal min ta'atin awrasat izzan wa iftiqara. Lebih afdal daripada sebuah ketaatan tapi ketika ia melakukan ketaatan tersebut merasa bangga dengan dirinya. Bajar apa ngarannya di kompleks ini aku aja yang pak amal pak ibadahnya, yang lain mana kita lihat. Nah, ini lebih baik orang yang pendosa tapi nya mengakui lawan dosanya daripada orang yang pak amal pak ibadah tapi nangka itu kelakuan. Makanya disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat kepada hambanya yang bermaksiat dibanding hambanya yang pak ibadah. Orang yang bermaksiat itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali apabila ajar Allah taala hambaku nih tuhnya mabuk-mabukan, tuh inya selalu makan-makan yang haram, tuh orang tuh inya katuju membunguli orang, katuju menggibai orang. Apabila hambaku yang bersalah atau berbuat maksiat tersebut kembali kepada, diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan pelaku maksiat itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dibanding orang yang paamal pak ibadah. Karena orang yang paamal pak ibadah ini lebih cenderung mempunyai sifat ujub. Memang ya kan syaitan itu kada pernah putus asa, kada pernah menyerah untuk mengganggu kita. Kada kawa kita diulahnya berbuat kemaksiatan, diulahnya supaya kita meninggalkan kewajiban. Kada kawa misalnya maulah kita meninggalkan kewajiban, diulahnya kita melambat-lambat kewajiban. Kada kawa misalnya diulahnya kita melambat-lambat kewajiban, diulahnya nang kaya patat kala kita beramal beribadah, kita bangga akan amal ibadah yang kita lakukan. Kan syaitan tuh kada pernah menyerah. Nah, makanya ya kan tatkala kita beramal beribadah, alhamdulillah sembahyang berjamaah sudah dilakukan. Kemudian pengajian alhamdulillah rutin aja. Mungkin yasin tak baca, Quran tak baca, salawat tak baca, tinggal menjaga aja lagi supaya kada hilang pahala tersebut. Ya percuma amal ibadah yang kita lakukan sebanyak apapun namun amunnya kada diterima. Nah, makanya ulama mengatakan maksiatun awrasat dzullan wa iftiqara afdal min ta'atin awrasat izzan wa iftiqara.
sebuah kemaksiatan, dosa yang kita lakukan, tapi di dalamnya merasakan penyesalan akan maksiat yang pernah ia lakukan, itu lebih bagus daripada kita beribadah, beramal, beribadah, tapi kita bangga akan amal ibadah yang kita lakukan. Nah, makanya di sini Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau mengajarkan kepada kita supaya kita kada beisian sifat nangka itu. Nah, bahaya orang beisian sifat nangka itu. Bahkan nih jar Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam kitab ini, tilkad darul akhirah, surga naj'aluha, kami jadikan lilladzina la yuridu uluwan fil ardi wala fasada, bagi orang yang tidak menginginkan sifat tinggi. Nah, bagi orang yang tidak menginginkan sifat tinggi ya, artinya merasa lebih baik daripada orang lain. Wala fasada, dan tidak kami jadikan surga tersebut kepada orang yang suka merusak. Makanya disebutkanlah min babi husnudzon, di antara bab husnudzon, kita kan dianjurkan husnudzon. Husnudzon itu bagus walaupun kepada pelaku maksiat. Lawan pelaku maksiat husnudzon juga lah. Bahkan ulama mengatakan walaupun kepada orang kafir. Nah, walaupun lawan orang kafir, jangan sampai kita bersu'dzon. Kita harusnya berhusnudzon walaupun kepada pelaku maksiat, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Orang kafir itu ya bujoja kafirnya di dunia. Siapa tahu pas inya meninggal, inya berislam, ya kah? Inya bertaubat, inya bersyahadat, masuk ke Islam. Nah, lebih harta daripada seorang, ya kah? Nah, makanya disebutkan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, beliau mengatakan man ahabba an yakhtimallahu lahu bil khair falyuhsinidzon bin nas. Siapa yang ingin dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah, maka hendaklah dia tanamkan di dalam hatinya sifat husnudzon kepada orang lain. Namun kita nih hendak mati bagus, ya kan? Mati kawa bersahadat, mati dalam keadaan Allah Ta'ala ridho, maka tanamkan di dalam hati kita tuh husnudzon lawan orang lain, ya kan? Makanya kita tuh dianjurkan berhusnudzon kepada orang lain dan bersu'dzon kepada diri kita sendiri. Lawan orang kita husnudzon. Makanya disebutkan itu di dalam di dalam sebuah perkataan, husnudzon matlubun walau bil asi. Sifat husnudzon, sangka baik kepada orang lain, itu bagus walaupun kepada orang yang bermaksiat. Hatta yutlab husnudzon fi mas'alati fiqhiyah, sehingga husnudzon ini disuruh kepada di dalam masalah fikih, ya lah. Itu kan di dalam fikih itu tatkala imam berdehem, ya kan, berdehem dalam sembahyang nih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, ini kada boleh batal, ini tolong di dalam fikih. Tapi di dalam husnudzon, ya lah, ulama tasawuf itu beliau mengatakan kita ini dianjurkan berhusnudzon walaupun di dalam masalah fikih. Wa in tanahnahal imam fabada harfan fal aula dawamul iktiba. Wa in tanahnaha, apabila seorang imam tanahnah badehem, wa in tanahnahal imam fabada harfan, kemudian timbullah dua huruf itu kan dua huruf timbul nih, fal aula dawamul iktida, maka sepantasnya lebih bagusnya kita taruh sejam umpate. Kenapa? Kita tanamkan husnudzon. Nah, mungkin sidin lagi sakit tenggorokan, ya kan? Nah, lain misalnya sidin basang aja, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, badehem pulang. Amunnya
seumuran nangka itu, tapi menyawayah-wayah aja mungkin sedin sakit tenggorokan, kita tanamkan sifat husnudzon. Makanya ulama mengatakan fal aula dawamul iktida, maka yang lebih utamanya kita tetap aja melanjutkan sembahyang kita berjamaah, jangan batal. Mun orang yang apa ngarannya, mun orang yang sedikit ilmu tuh kada bisian sifat husnudzon bajar nyata dan ajar, kada sah seberataan dan ajar. Aku hendak mufarakah aja, nah kada boleh nang kayak itu. Makanya disebutkan ya kalau man khalla ilmuhu kathura i'tiraduhu, orang yang sedikit ilmu tuh pasti banyak protesnya, sedikit-sedikit nyalahkan orang, sedikit-sedikit nyalahkan orang. Makanya ya kalau itu di dalam kitab, banyak dalam kitab Qabasun Nurul Mubin, di dalam kitab Ihya, bahkan pernah juga belajar tuh di waktu di Citra itu kitab apa namanya yang menanamkan masalah husnudzon. Kita nih ya tatkala melihat kesalahan seseorang kita tanamkan husnudzon, ya kan? Tanamkan husnudzon. Misalnya kada kawajo, misalnya kita menanamkan husnudzon, maka kita salahkan diri kita sendiri. Kenapa kita kada kawa mempunyai sifat husnudzon, berprasangka baik kepada orang lain? Nah, salahkan diri seorang, jangan kita menyalahkan orang lain. Wa in tanahnahal imam fabada harfani fal aula dawamul iktiba. Tatkala kita mendengar seorang imam bertanahnuh, arti berdaham di dalam salat, yang memang hukumnya fikih orang yang berdaham di dalam salat fabada harfan, timbul dua huruf, maka batal. Tapi hendaklah kita menanamkan rasa husnudzon. Mungkin imam itu sakit tenggorokan atau apa misalnya ya Allah lah, maka fal aula dawamul iktida, lebih utama, lebih bagus kita tetap dan terus mengikuti imam tersebut, ya lah. Harus apa bahasa tasawuf itu tahammul. Tahammul itu kita bisa melihat atau memandang kesalahan orang lain itu dengan pandangan yang positif, ya kan? Dengan pandangan positif. Ini kadang bilangnya orang yang negatif tuh pandangan jahat lah, ya bilang. Negatif tuh kan pandangan jahat, positif tuh kan pandangan baik, ya kan? Artinya husnudzon, negatif tuh su'dzon. Nah kita harus apa ngarannya baisian husnudzon, pandangan yang positif baik lawan orang lain, jangan negatif terus. Ya memang ya kalau hati ini nah sudah rigat, itu apa yang dilihatnya itu rigat seberataan. Nyamun hati ini rigat, apa yang dipandangnya rigat seberataan walaupun baik. Orang paamal pa ibadah, ya kah? Padahal bagus nih orang sembahyang, orang bajakat, orang baamal baibadah, tapi bilangnya hati rigat, itu jariya warang itu jangan. Jangan apa? Ini hatinya rigat. Amun hatinya rigat, pandangannya udah baik seberataan. Nih ibaratnya hati itu seperti kacamata. Nah, kacamata ada Bang Alif contohnya. Ini kacamata ulu nih, nah munnya kabus, ya kan? Munnya kabus, apa aja yang di depan ulu nih kabus berataan. Nya kacamata ulun kabus. Apa yang ada di barat beratan nih apa nih? Nah, kabus melihat beratan. Nah. Sama berataanmu hanya kada ada matanya, kada ada hidungnya. Padahal bunga seorang beratan di sini ya kalau. Cuma mun kacamata nih kabus seberataan. Nah, min tujuh hati kita. Hati kita nih ya Allah, amunnya hati kita rigat, sudah sarek baduhulu lawan orang biar nang kayak aja baiknya tetap kada baik. Orang sembahyang, orang pak ibadah, ya kah? Nah itu aja sembahyang riya, orang hendak minta puji lawan orang kan. Karena apa? Karena ya tadi hatinya rigat. Nah makanya kita sebagai mukmin, sebagai muslim, ini Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengajarkan kepada kita agar kita menanamkan sifat husnudzon lawan orang. Husnudzon matlub walau bil as, jar ulama. Sifat husnudzon, sangka baik lawan orang lain, itu kita disuruh walaupun kepada pelaku maksiat. Walaupun orang yang bermaksiat di hadapan kita, janganan husnudzon aja. Ini bermaksiat hari ini, bujur aja hari ini bermaksiat. Suatu saatnya, siapa tahunya esok hari ini bertaubat. Seorang aja lagi yang menilai kada baik lawan orang, pikiran negatif lawan orang lain. Nah, kemudian itu disebutkan juga di dalam Tuhfatul Ahbab, sahibatu husnudzon la yakhib wa in akhta. Orang yang
mempunyai sifat husnudzon itu tidak bakalan rugi sekalipun salah. Kita padahal nih mempunyai husnudzon, seumpamanya kayak ini. Ada orang umpamanya ya Allah bekandaraan lawan babinian. Padahal kita husnudzon sudah. Mungkin seorang jajar kita nih, babinian yang dibawanya itu bininya. Sekalinya lain. Ya lah. Sekalinya lain bininya. Ya kah, bini orang di bawahnya. Nah, tak salah ya kalau kita husnudzon. Nah, itu sahibatu husnudzon la yakhib wa in akhda. Orang yang mempunyai sifat husnudzon itu tidak bakalan rugi sekalipun salah, tetap dapat pahala. Nah, tapi kalau orang yang mempunyai suudzon, sangka jahat lawan orang lain walaupun bujur ya kalau bujur aja kok. Ikam bang bapada itu bininya sudah kupadahkan itu kada bisi bini siapa? Itu lain bininya bujur kalau. Nah, ini salah walaupun bujur. Ya kah, berdosa walaupun bujur, kada baik walaupun bujur. Nah, jadi di sini Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki beliau menganjurkan kepada kita agar kita tidak mempunyai sifat kibir wal i'jab dan sombong. At-tarhib, ancaman minal kibir, daripada sifat kibir, sombong, merendahkan orang lain. Wal i'jab, dan mempunyai sifat merasa diri lebih baik daripada orang lain, dan ini tidak boleh. Ya, kada boleh. Sepantasnya bagi orang yang beriman dia mempunyai sifat husnudzon kepada orang lain dan bersuudzon kepada diri sendiri. Jangan terpaling. Lawan orang suudzon, lawan diri berhusnudzon, itu ngarannya terpaling. Ya kah? Itu ngarannya di dalam pepatah, gajah di pelopak mata kada kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Nah, itu kada bagus ya kalau kesalahan orang dibesar-besarkan benar. Jeli benar dengan kesalahan orang, tapi seorang dengan kesalahan seorang kada merasa. Ya tadi gajah yang ganal di pelopok mata kada kelihatan, di higa mata anaknya gajah di hadapan mata ya kada melihat. Tapi semut di seberang lautan, halus semut tuh anaknya di seberang lautan berang nampak dengan jelas. Nah, ini adalah gambaran atau sifat orang yang kada bagus. Ya kan? Kita ini harus dianjurkan mempunyai sifat husnudzon kepada orang lain dan bersuudzon kepada diri sendiri. Tilkad darul akhirah, surga, naj'aluha, kami jadikan lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, bagi orang yang tidak menginginkan ulu, sifat tinggi, sombong. Surga itu kan harapan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sombong. Wala fasada, dan tidak diberikan juga kepada orang yang perusak. Wal aqibatu lil muttaqin, dan balasan ganjaran itu diperuntukkan kepada orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wala tusair khaddaka linnas, janganlah engkau tusair itu memalingkan, wala tusair khaddaka, janganlah engkau memalingkan pipi. Ini adalah min iradatil jus wa itlaqil qul. Wala tusair khaddaka, janganlah engkau memalingkan pipi, maksudnya janganlah engkau memalingkan seluruh badanmu. Linnas, untuk manusia, artinya jangan sombong. Ya kah, jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi maraha, dalam keadaan berenggang. Mun beenggang terdahulu ya kada masalah. Ini kada beristilah meenggang akan. Kan enggangan orang yang sombong lawan tapen enggangan tapen lah. Ya model gitu lah, gaya jalan orang sombong lawan gaya orang yang biasa tuh beda. Ya kan? Orang sombong tuh ya kayak apa jalan itulah ya. Paham gitu pian? Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan fil ardi, di muka bumi ini, maraha, dalam keadaan hal ehwalnya orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak suka
kepada orang yang mukhtal, mubtakhir fil masyih, orang yang sombong di dalam berjalan. Ya, bahasa kita itu enggang ketika berjalan. Fakhur, dan orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda. Ini Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah satu sahabat yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sabiqin ilal mubasysyirin bil jannah. Orang yang salah satu masuk ke dalam surga-nya kan ada 10 sahabat yang dikabarkan, yang dijamin oleh Nabi Muhammad masuk surga. Salah satunya Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud, dan beliau ini juga adalah salah satu orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Abdullah bin Mas'ud nih, sahabat Nabi Muhammad. Lawan Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang suka membawa sandalnya Nabi kemana-mana. Nah, Abdullah bin Mas'ud. Nah, kemudian ujar Abdullah bin Mas'ud, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap, la yadkhulul jannah, tidak bakalan masuk surga. La itu kan linafi, kada harapan, bahasanya kita tahu. La tidak harapan, lain ma itu ada harapannya, tapi la yadkhulul jannah, kada harapan. La yadkhulul jannah, kada harapan masuk ke dalam surga. Man kana fi qalbihi, yang apabila di dalam hatinya terdapat mithqala dzarrah, sedikit, mithqala dzarratin, sedikit, atau sebalah halar nyamuk, saking sedikitnya nih, min kibir, daripada sifat sombong. Nah, misalnya nih, di dalam hatinya itu sedikit aja seperti halar nyamuk, sebalah halar nyamuk, kadar kesombongan ini, atau kada banyak, kada. Nah, itu kada harapan masuk ke dalam surga, ada harapan masuk ke dalam surga. Nah, faqala rajul, kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad tatkala Nabi Muhammad berucap seperti itu. Ujar Nabi Muhammad, kada bakalan masuk ke dalam surga bagi orang yang mempunyai sifat sombong walaupun sedikit. Kemudian ada orang yang mengatakan, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasan. Wahai Nabi Muhammad, tuh ada kawan kita, ini katuju baju yang bagus. Wa na'aluhu hasan, sandalnya bagus, bermerek. Qala, ujar Nabi Muhammad, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Apa masalahnya? Allah Subhanahu wa taala itu maha yang bagus dan suka kepada orang yang bagus. Al-kibir, yang aku sebut dengan sifat sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Inya menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu ngarannya sombong. Nah, lawan orang lain nya kada menerima nasihat. Ya, ada orang menasihat nih, Allah bajar ikami bahalus-halus. Ya, umur anu menasihati aku tatuha aku kalau pada ikam, nah ini kada bagus. Ya kah, itu ngarannya batrul haq. Makanya Al-Imam Al-Ghazali beliau mengajarkan kepada kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah, tatkala kita memandang kepada orang yang lebih anum daripada kita tuha, ada orang anum, maka kita tanamkan di dalam diri kita, aku nih tuha, amunnya maksiat sehari sebuting aja berapa buting dosa aku ini, amun dikalikan dengan umurku yang saat ini anum, amunnya berbuat maksiat misalnya sebuting sehari kali dengan umurnya yang anum tuh tak banyak aku kaliannya. Nah, itu muni kita memandang kepada orang yang anum, muni kita apa yang anum, tatamulan orang tuha, sini tuha, amun aku yang berbuat ibadah sebuting sehari dikali dengan umurku yang anom ini kan ada seberapa, amun sebuting pahala ibadah yang dilakukan oleh orang tua ini amun dikalikan dengan umur sidin, tak banyak sidin amal ibadah. Nah, makanya jangan sampai kita itu merasa sombong. Al-kibir batrul haq, ngarang sombong itu adalah menolak kebenaran, kada mau menerima nasihat orang lain. Wa ghamtun nas, dan sifat sombong itu
adalah meremehkan orang lain. Ghamtun nas itu ihtiqar, meremehkan orang lain, menganggap orang ini remeh seberatan. Ibaratnya menganggap orang ini ratik seberatan, ratik ya lagi alahan pada remeh lagi bubuhan piani ratik seberatan jarnan. Itu ratik itu berarti meremehkan orang lain. Nah itu ghamtun nas, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, bahkan inya meremehkan orang lain. Nah itu ngarannya sifat sombong. Jadi jar Nabi Muhammad SAW, ada orang misalnya bersifat mempunyai pakaian yang bagus, sandal yang bagus, itu bukan menunjukkan bahwasanya orang itu sombong. Bukan menunjukkan orang itu sombong. Sombong itu bukan di pakaian andapnya, tapi di dalam hati. Nah, di dalam hati amunnya batur hak, dinasehati kada mau, ya kah? Kemudian diberikan masukan inya kada mau, itu ngarannya sombong. Atau ghamtun nas, inya selalu memandang orang itu dengan pandangan yang remeh, dengan pandangan yang hina, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah itu ngarannya sombong, bukan masalah pakaian, ya kan? Bukan masalah pakaian. Rawahu Muslim, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah ini beda lagi pembahasannya, tapi babnya masih bab itu. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan sifat sombong, ujub, dan penyakit-penyakit hati lainnya di dalam diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga ala hadiniyah wa ala manawa bihi salafuna salihun, khususan ala manawa bil Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafiz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.